belakang, boleh maju ke depan. Di depan masih banyak yang kosong, jadi boleh maju ke depan. Boleh diisi bangku-bangku yang depan. Oke, Laura boleh maju ke depan. Depan sebelah sini masih kosong, boleh diisi dulu. Oh ya. Oke, baik. Sekali lagi aku sapa ya. Shalom Jemaat Tanjung Priuk. Ada sukacita hari ini, amin. Oke, minggu ini bertemakan Hari Permata. Betul ya, Minggu Permata. Yang permata boleh lambaikan tangannya. Wah, 20.000 orang ya, luar biasa. Saya percaya nggak cuman permata itu bukan cuman kategorial, tapi sebagai generasi muda, punya jiwa yang muda dan juga harapan yang baru untuk gereja. Amin. Amin. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, saya mau undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Allah yang teramat baik. Maka itu dengan sukacita saya mau undang semua jemaat untuk menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Kita mau sama-sama katakan bahwa Dia yang mati untuk kita, Dia yang bangkit untuk kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah benar bersama dikalahkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Saya lagi Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus
Masih semangat ya? Masih kuat untuk berdiri, amin. Amin. Oke, kita mau angkat pujian, kita mau menyerahkan beban kita mau kita percaya bahwa Tuhan yang akan mengubahkan segala duka menjadi suka untuk hidup kita. Kita mau angkat pujian, serahkanlah. Cek. Oke, siap. Oke, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mau undang untuk semua jemaat boleh mengambil waktu sejenak merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Apapun musimmu, apapun beban yang sedang kau jalani hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu.
Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah dan berharap hanya kepadamu. Dengan kerendahan hati kami datang Tuhan, kami mau katakan selama kami hidup, kami ingin menyenangkan Engkau.
di surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kalau kami boleh di tempat ini, di tempat kudus-Mu, Tuhan yang layakan dan kuduskan kami ya Bapa. Tuhan yang pimpin ibadah dari awal, pertengah hingga akhir. Biarlah kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Allahku. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Momo. Salam. Saudara-saudari yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kepada saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Kehadiran saudara-saudari memberikan sukacita bagi kita semua. Untuk memulai kebaktian ini, mari kita mendengarkan warta jemaat yang telah dijalani dan rencana pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta jemaat Minggu 14 September 2025. Kita akan bacakan hanya penekanan saja. Kita mulai halaman 9, berita Majelis Runggun, poin 11. Biasanya setiap awal bulan kita mengadakan Minggu Pekabaran Injil, kolekte ekstra untuk dana detaser klasis Pancur Batu. Tapi khusus di bulan September ini kita undur ke tanggal 21 September 2025. Poin 12, minggu ini tanggal 14 September 2025 adalah minggu persepuluhan. Jadi bagi kita jemaat yang mau ambil bagian di dalam persepuluhan, nanti bisa kita antarkan ke depan. Poin 13, semuan dengan surat dari GBKP Tugu, karena pada tanggal 28 September GBKP Tugu mengadakan kerja rani, maka kita GBKP Tanjung Priuk ibadah di pukul 7 WIB, kebaktian yang pertama, tanggal 28 September. Poin 15, bisa sambut Pendeta Litma Lembur Sinulingga dengan Pendeta Julianus Sembiring Meliala diadakan pada tanggal 21 September 2025 sekaligus perpisahan dengan jemaat Tuhan mulai dari sektor 1 sampai 9, begitu juga dengan kategorial. Poin 17, sidang Majelis Klasis Jakarta Banten akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 September di Sentul. Perwakilan dari GBKP Tanjung Priuk, Pendeta Julianus Sembiring Meliala, Pertua Mulana Surbakti, Diaken Agustulus Pengharapan Barus, Pertua Sayang Sembiring Meliala. Poin 17, sehubungan dengan warta jemaat beberapa minggu yang lalu, maka minggu ini 14 September 2025 kita akan mengadakan kolekte ekstra khusus buat pendeta kita, Pendeta Abdi Edianta Sebayang, untuk biaya pengobatan pendeta kita ini. Selanjutnya halaman 18, diakonia berita sakit. Yang pertama saat ini saudara kita orang tua dari Bapak Ranita Tarigan, sektor Lanji, dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, lantai 2, kamar 235, puji Tuhan, saudara kita ini sudah pulang ke rumah. Yang kedua, saudara kita Diaken Nande Evania Purba, sektor Swasembada, dirawat di Rumah Sakit Koja, lantai 8, kamar 803 Blok B, puji Tuhan, Diaken kita ini juga sudah pulang ke rumah. Yang ketiga, Naras Bapak Evania Purba, sektor Swasembada, dirawat di Rumah Sakit RCM Gedung A, bedah lantai 4, ruang 406E,
saat ini sedang menunggu jadwal operasi. Kita doakan agar Naras ini juga cepat pulih dari penyakitnya. 4. Orang tua kita, Bapak Herlina Surbakti, sektor Pademangan, dirawat di Rumah Sakit Sulianti Suroso, ruang Nusa Indah 1, nomor 102. Begitu juga orang tua kita Nande Jeki Sembiring, sektor Pademangan, dirawat di Rumah Sakit Husada, ruang Melati D2. Begitu juga anak kita Permata, Kesia Viola Beru Sembiring, Permata sektor Warakas, dirawat di Rumah Sakit Ruang Mawar kamar 108. Kita berdoa buat saudara kita ini agar bisa cepat pulih dari kesehatannya. Poin 3, berita klasis. Sesuai dengan warta jemaat beberapa minggu yang lalu, akan diadakan kebaktian penghiburan secara klasis pada saudara kita Naras Jahara Alexius Siregar atau Bapak Ripka GBKP Runggun Kebayoran Lama atau suami dari Diaken Binaryanti Beru Sembiring, akan dilaksanakan pada hari Senin 15 September 2025 jam 19 WIB di GBKP Runggun Kebayoran Lama, yang perwakilan dari GBKP Tanjung Priuk, Pengepkep Sektor Bahari dan Sunter. Halaman 19, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, Runggun Gereja dan Perpulungan mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara kasih Tuhan. Yang pertama, Bapak Joshua, sektor Sungai Bambu. Nyonya Stephen Wijaya, sektor Pademangan. Ada diaken kita ada nggak di itu tadi? Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nande Pelangi Purba, sektor Warakas. Dimitri Neva Septanta, Permata Warakas. Kesia Berusinuraya, Permata Pademangan. Kesi Hagiana Berusinubulan, Permata. Selamat ulang tahun Turang, panjang umur, Tuhan memberkati. Bapak Violin Sembiring, Pademangan. Begitu juga selamat ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Ranita Tarigan, keluarga Naras Bapak Rut Colia, keluarga Makmur Surbakti. Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun, begitu juga ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus masuk-masuk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Permata yang mengingatkan kita bahwa permata sebagai pemuda-pemudi merupakan tunas bunga bagi gereja. Dalam minggu ini, permata secara khusus diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tunas gereja. Jemaat, silakan berdiri. Mari kita bernyanyi Anggur Baru.
Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah kita yang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, serta menjadi saksi akan kemuliaannya dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahtera bagi kita yang datang ke hadirat Tuhan. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Daniel pasal 1 ayat 4a. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memuji Dia dengan bersama-sama bernyanyi, bersyukurlah. Na 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 na.
tunas-tunas gereja. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan memilih banyak orang muda sebagai nabi dan rasul, sebagai teman untuk memperbaharui dunia ini. Bagaimana sebenarnya keadaan anak-anak muda saat ini di dalam kehidupan gereja kita? Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami tidak berhikmat menjalankan hidup dalam panggilan-Mu sebagai tunas-tunas gereja. Kami hanya menyenangkan diri sendiri dan tidak mampu menolak keinginan dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan meneguhkan kehidupan gereja dengan menjadikan permata sebagai tunas-tunas gerejanya. Tetapi banyak tunas-tunas tersebut menjadi layu karena situasi yang ada dan kurangnya kepekaan untuk mempersiapkan mereka. Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami kurang menghargai keberadaan anak kami, tunas-tunas gereja-Mu. Kami belum mampu mendengarkan suara hatinya. Kami masih kurang belajar dalam mengajari dan mendukungnya. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakukan kesalahan kita sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang telah mengakukan dosa kita. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel pasal 2 ayat 13. Berbahagialah karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Oleh karena itu marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Permata Hatiku. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam mengharapkan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kamu yang tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwa
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama, terambil dari Titus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dipersilakan. Titus 2 ayatnya ke-6 sampai 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore malam hari ini kami bisa beribadah kembali di rumah kudus-Mu untuk mengkuduskan hari-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, terutama kepada anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Sebentar kami ingin duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar apapun yang anak-Mu ini sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus kuatkan kami, hibur kami untuk bisa menerima firman ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Majua-jua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda, permata. Sehat ya? Mantap ya. Tema kita hari ini penyertaan Tuhan sumber keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab kita diperas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu inti yang bisa kita ambil dari hasil perasannya. Apa itu? God with us. Tuhan menyertai kita. Tetapi kalimat ini muncul dalam satu kata yang lebih beken atau terkenal, dan biasanya diucapkan khususnya mendekati bulan Desember atau bulan-bulan Desember doang. Apa itu? Immanuel, benar gak ya? Januari hilang dia udah. Tapi kalau Desember, wah Immanuel, Immanuel. Tuhan beserta kita. Itu intinya Alkitab kita. Nah, tema kita ini menarik. Penyertaan Tuhan sumber keberhasilan. Apakah disertai Tuhan selalu berhasil? Nah, katanya tadi ini Minggu Permata ya, betul ya? Nih, anak-anak muda nih. Abang Harol mau nanya. Ya elah, kan masih sepantaran kok, nggak beda jauh ya. Berhasil itu soal apa bagi kalian anak-anak muda Permata? Ayo jujur aja. Pasti soal hepeng kan? Benar nggak? Iya kan? Soal dapat universitas terbaik. Benar nggak? Dapat nanti pekerjaan terbaik, supaya punya gaji yang terbaik, ya bagus juga sih niatnya untuk bisa kasih bapak mama. Itu kan bagus niatnya. Tetapi apakah disertai Tuhan selalu berhasil soal materi? Nah ini menarik. Karena ternyata kitab suci kita, Alkitab, tidak melulu berbicara soal materi. Nah hari ini penting sekali tema ini, kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Mari kita buka Alkitabnya, dari Kejadian pasal 39, ayat 1 sampai 6a, akan saya bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 39, ayat 1 sampai 6a, nanti saya akan membaginya ayat 1 sebagai pengantar konteks latar belakang kisah ini. Ayat 2 dan 3 menjadi poin pertama, apa itu keberhasilan sejati. Ayat 3 sampai ayat 6a, poin kedua,
apa itu keberhasilan sejati. Jadi penting untuk kita pelajari, khususnya teman-teman muda pada sore malam hari ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6a dengan judul perikop Yusuf di rumah Potifar. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sebagai pengantar konteks. Saya yakin seharusnya kita sudah hafal cerita tentang Yusuf. Yusuf itu dari bahasa Ibrani Yosef, artinya ditambahkan. Karena memang dia anak yang diminta oleh Yakub di masa-masa tuanya. Akhirnya dapatlah Yusuf dan siapa satu lagi? Benyamin. Ini adalah anak kesayangan Yakub. Tetapi kita tahu kisahnya mulai dari pasal 37, dia dapat mimpi kan? Terus habis bangun dari mimpi dia bilang sama keluarganya, sama abang-abangnya, kelak kalian akan menyembah aku. Wah, itu bikin abang-abangnya marah. Jadi suatu ketika mereka mengembalakan kambing domba, pergi ke tanah lapang, akhirnya saking marahnya mereka melihat Yusuf yang sombong ini, di mana Yusuf dibuang? Ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Atau zaman dulu disebut perigi, ya, sumur yang tidak ada airnya. Tetapi mereka berdiskusi, jangan dong, jangan dibuang. Lebih bagus dia kita jual, kita dapat duit. Akhirnya lewat orang Midian, dijuallah Yusuf. Berapa harganya? Ada yang tahu nggak? 20 shikal perak. Murah sekali. Itu di bawah harga seorang budak. 30 shikal perak. Lalu dari situlah ayat 1 kita mendapat keterangan Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, dia ini pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Bapak Saudara bayangkan ya, Yusuf, dia ini dicatat Alkitab sangat muda, 17 tahun. Jadi penting sekali, sama seperti teman-teman Permata di sini masih anak muda. Hidupnya enak, tinggal di rumah Yakub yang notabene bapaknya orang kaya, tiba-tiba sekarang harus menjadi budak dan pelayan di tempat orang asing. Jadi hidup Yusuf ini bagaikan roller coaster, naik turun. Nah itulah kehidupannya. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Apa itu keberhasilan sejati? Mari kita perhatikan ayat 2 dan 3, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara cepat, ada 2 kali kalimat berulang antara ayat 2 dan 3. Apa itu? Tuhan menyertai Yusuf, ayat 2. Ayat 3-nya, Yusuf disertai Tuhan. Garis bawahi kata menyertai dan disertai yang berulang dari ayat 2 dan 3. Menarik sekali. Di dalam bahasa Ibraninya ini kata hubung, et. Hanya 2 huruf. 2 huruf Ibrani saja. Et. Dari huruf alef dan taf. Arti dari kata et atau preposisi et itu menunjukkan kedekatan relasional. Tuhan menyertai, Tuhan bersama dengan Yusuf, dan Tuhan aktif berada di dekat Yusuf. Itulah kata hubung et. Jadi ini menunjukkan kehadiran Tuhan yang aktif, bukan pasif. Bukan sekedar Allah yang melihat dari jauh, melainkan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kata et, 2 huruf ini sepadan dengan im.
IM. Makanya Immanuel. Im itu bersama atau dengan, manu itu kita, L itu Tuhan, ya sebutannya L. Jadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan dia selalu menyertai Yusuf bukan melihat dari jauh, tetapi ada kedekatan relasional. Dan di dalam huruf Ibrani, Bapak Saudara, Alef, huruf Ibrani itu pada dasarnya nggak ada vokalnya, semua konsonan. Alef itu pertama, Taf itu terakhir. Jadi penulisnya ini cerdik sekali memainkan tulisan di ayat ini, bahwa artinya dari awal sampai akhir hidup Yusuf, Tuhan itu selalu menyertai dia. Begitu juga dengan kita semua. Amin. Dari awal kita lahir sampai nanti kita dipanggilnya, dia selalu menyertai kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengingatkan, khususnya anak-anak muda, jangan pernah tanya, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku sial? Kenapa apa yang kuinginkan gak pernah tercapai? Kenapa keluarga kami gini-gini aja? Di manakah engkau Tuhan? Nanti bersuara dia, kita yang susah. Aku di sini, gak kemana-mana. Kau yang dari tadi lari-lari kemana-mana. Ya. Kita ini seringkali hilang, tapi menyalahkan Tuhan yang gak ada. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, dia selalu menyertai kita. Dan di ayat 2 dan 3 muncul lagi kalimat berulang. Yusuf berhasil karena Tuhan. Nah, kata berhasil di situ maju dan berkembang. Bukan soal apa yang dicapai, tapi proses menjalaninya. Kata berhasil di situ. Yusuf berhasil karena Tuhan. Ini adalah keberhasilan datang karena dorongan ilahi, bukan sekedar usaha manusia. Poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan sejati ketika kita menyadari Tuhan selalu ada buat kita. Itu udah berhasil. Keberhasilan sejati bukan soal apa yang kita inginkan selalu tercapai, tapi kita menyadari dalam setiap proses hidup kita, kita berkembang karena kita disertai oleh Tuhan. Jangan pernah kita menganggarkan kehebatan kita, kepintaran kita, status jabatan kita lupa sama Tuhan. Itu tidak berhasil. Walaupun banyak kita memiliki materi, walaupun banyak gelar kita, banyak apa yang kita punya, tetapi kalau kita lupa siapa yang menyertai kita, itu bukan keberhasilan sejati. Jadi bukan soal sukses secara materi, bukan soal mendapat apa yang diinginkan, melainkan menyadari Tuhan selalu menyertai anaknya dalam kondisi apapun. Jangan lupa, Yusuf berada di mana? Mesir. Jadi apa? Budak. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik, permata. Keberhasilan biasanya di luar zona nyaman. Nah, itu dia. Tuhan itu kelihatan penyertaannya maksimal ketika kita berada di luar zona nyaman. Kekristenan gak pernah tumbuh dalam zona nyaman, gak pernah. Jadi Bapak Saudara hati-hati, khususnya anak-anak muda yang kita tahu perubahan zaman ini makin menjadi-jadi, selalu pengen yang instan, selalu pengen yang gampang, tidak pernah ada segampang itu dalam mengikut Tuhan. Yusuf dari anak orang enak, orang kaya, sekarang menjadi budak tapi tetap berhasil karena Tuhan yang menyertai dia. Kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 yang terkenal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dalam lembah kekelaman loh. Itu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya terlalu halus. Padahal dalam bahasa asli Ibraninya, bayang-bayang kematian. Jadi tidak ada umat Allah itu berkembang di dalam zona nyaman. Selalu dalam lembah kekelaman. Seperti Yusuf ataupun Daud. Bayang-bayang kematian. Sadarilah mulai dari kita lahir sampai kita sekarang, bayang-bayang kematian selalu ada. Contoh kecilnya ya gampang kok. Kalau kita sekarang sudah mulai agak berumur, jalan udah capek, naik tangga udah capek, itu udah bayang-bayang kematian. Kalau rambut sudah mulai agak hilang sedikit, ya kan, mulai berubah warna, itu sudah bayang-bayang kematian. Ada ketakutan? Pasti, tapi ingat, Tuhan menyertai kita.
Sadarilah dalam kondisi apapun, dalam keadaan serendah apapun, Tuhan ada di dekat kita. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Saya tes dulu teman-teman anak muda. Bapak Ibu Saudara boleh juga sih yang lain. Tuhan hadir nggak di gereja kita sekarang? Hadir ya. Nanti pulang kita jalan mau pulang ke rumah hadir nggak? Sampai rumah hadir nggak? Kalau anak-anak muda lagi dugem, Tuhan hadir nggak? Hadir ya? Hadir nggak nih? Kalau lagi dugem nih? Atau lagi nongkrong live music di Jakarta ini? Pulang jam 12 malam, hadir nggak Tuhan? Kok ragu jawabnya? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Ya hadir lah pasti, dia kan maha hadir, omnipresent. Tapi hadirnya di tempat yang begituan untuk memanggil suara hatimu. Woi pulang kau, pulang kau. Kau jemaat GBKP Tanjung Priuk, kau jangan bikin malu, pulang kau, pulang. Wah gitu ya. Jadi jangan menganggap Tuhan itu hadir secara kudus di sini saja. Enggak, di mana-mana dia hadir. Tetapi kalau di tempat yang sepertinya tidak kudus, dia sedang memanggil kita untuk pulang. Ayo, anak-anak muda, kita percaya dia menyertai kita. Kita percaya dia ada di mana-mana. Dan perhatikan ayat 3 awalnya saja. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ternyata penyertaan Tuhan, Immanuel, bukan untuk pribadi. Makasih Tuhan, kau udah sertai keluargaku. Makasih Tuhan, kau udah sertai pelayanan kami hari ini. Makasih Tuhan, kau sertai perjalanan kami dari gereja pulang ke rumah. Tapi dalam hidupmu, penyertaan Tuhan harus dirasakan orang lain, dilihat oleh orang lain. Makanya Potifar melihat Yusuf ini anak muda yang hebat. Sepertinya Tuhannya, Adonai, Tuhannya orang Israel, menyertai dia. Artinya penyertaan Tuhan tidak hanya dirasakan Yusuf, tapi juga nampak dan diakui oleh orang lain. Maka itu ubah mindset kita. Poin pertama, keberhasilan sejati bukan soal materi kesuksesan, melainkan kita percaya dan sadar Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun. Dan ini terbukti dari semua tokoh Alkitab, khususnya perjanjian lama di luar Yusuf. Abraham dipanggil dari negerinya kan, menuju negeri yang gak tahu juntrungannya, berangkat keluar dari zona nyaman. Daniel dimasukkan kemana? Gua singa, tapi Tuhan ada menyertai dia di situ. Temannya Sadrak, Mesak, Abednego diapain? Masukkan ke perapian menyala. Tapi Alkitab jelas mencatat di tengah-tengah api ada rupa seperti anak dewa menyertai. Tuhan gak pernah mau ambil masalah kita selesai, tapi Tuhan bersama dengan kita menghadapi semua masalah hidup kita. Itu berhasil. Ketika kita menyadari Tuhan ada di situ. Saya boleh sedikit kesaksian ya. Dulu kan sebelum jadi pendeta saya seorang bankers. Wah ini anak-anak muda nyambung kita nih cerita nih. Saya kerja jadi relationship manager. Itu bahasa bekennya, bahasa sehari-harinya marketing. Sales. Ini pekerjaan yang hampir dibenci semua orang, bahkan malaikat. Katanya sales mati masuk surga pun malaikat ditawarin produk juga pasti ya. Dikejar-kejar semua orang pokoknya. Tapi saya dulu punya komitmen sama kepala cabang saya. Setiap Kamis saya harus ibadah tengah minggu pelayanan. Saya deal-dealan sama kepala cabang saya. Bu, perempuan, dan dia non-Kristen. Bu, kita bikin deal-dealan, aku kerja mati-matian tapi hari Kamis jam 5 tenggo aku pulang. Aku mau ibadah pelayanan. Kantor saya dulu di Kalimalang, ibadahnya itu di Kuningan. Jadi lumayan, naik angkot nyambung 2 kali, nomor 19. Nah itu ya, kalau masih ada yang mau naik boleh. 2 kali nyambung naik angkot. Oke, deal. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat mati-matian, lembur-lembur pun jadi. Tapi Kamis jam 5 tenggo pulang ibadah. Suatu ketika ada rapat area manajer. Semua sales harus kumpul hari Kamis pula jam 6. Si ibu kepala cabang bilang, Harol, kau harus ikut. Gak boleh kalau kau gak ikut hari ini. Udah deal bu. Nggak bisa dong. Kita profesional loh. Udah deal jam 5 hari Kamis aku nggak bisa diganggu, aku tenggo. Akhirnya si ibu ini bilang, oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi memang asal targetmu tercapai terus akhir bulan. Oke deal. Singkat cerita selesai.
Saya ditawari ke bank lainnya. Nah ini darah muda nih ya. Ditawari gaji lebih tinggi pasti berpikir langsung mau pindah. Nah kayak gitu memang kalau darah muda. Ditawarinya 100% naik gaji, ya siapa yang nggak mau. Aku permisi sama si ibu kepala cabang, ingat dia non-Kristen. Bu, aku pindah ya. Emang kau ditawari gaji apa? Ya pokoknya lumayan, pindah. 1 tahun kami nggak ada komunikasi, karena namanya sudah pindah bank ya, sudah nggak ada kepala cabang yang berbeda. Suatu ketika dia nelpon. Halo, apa kabar? Baik bu, gimana? Tahu nggak pertanyaan pertamanya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berapa gajimu sekarang, berapa targetmu sekarang di situ, udah berapa banyak nasabahmu sekarang, bukan. Kau masih ibadah nggak hari Kamis? Keberhasilan sejati ketika kita bisa membuat orang yang beda agama dengan kita melihat integritas kita memuji Tuhan. Itu dia Bapak Saudara. Bukan soal anak muda ngincar gaji naik 100%, tapi kau masih beribadah nggak ketika kau pindah kerjaan, ketika lemburmu makin banyak, ketika makin banyak bebanmu. Masih beribadah nggak seperti kemarin? Ku bilang dengan nada yang sedikit terharu. Kenapa terharu? Karena dia non-Kristen. Kalau tadi itu dari mulut orang Kristen biasa. Masih Bu, luar biasa. Dan tahu Bapak Ibu Saudara saya pindah di cabang mana? Bank baru itu? Pondok Indah. Jadi Pondok Indah Kuningan. Dulu Kalimalang Kuningan. Gak ada alasan. Jadi anak-anak muda di sini, ayo kobarkan semangat api Injil untuk terus melayani Tuhan. Amin. Itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang sejati di dalam hidup kita. Kita harus menjadi teladan di luar untuk menampilkan siapa Kristus yang kita sembah itu. Jangan sampai seperti apa yang bilang Mahatma Gandhi, aktivis kemerdekaan India, berkata, I like your Christ, I do not like your Christians. Aku cinta Kristusmu, Mahatma Gandhi orang Hindu. Aku cinta Kristusmu, tapi aku suka orang Kristen. Kenapa? Gayanya aja penyembahan, gayanya aja beribadah. Di luar serampangan semua kelakuan. Gak suka. Jangan sampai itu terjadi. Keberhasilan sejati anak muda, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita. Yuk, poin kedua, ayat 4, 5, dan 6a kita habiskan. Secara sekilas Bapak Ibu Saudara perhatikan 3 ayat ini. Muncul lagi kalimat yang berulang, itu menjadi kata kunci ketika kita menggali teks ini. Di ayat 4, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Ayat 6a, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Garis bawahi kalimat, diberikan kuasa. Gak ada lagunya hari ini. Ku diberi kuasa. Gak ada ya? Aduh sayang sekali gak nyambung tadi korbannya ya. Diberikan kuasa. Terjemahan Inggrisnya lebih dalam daripada terjemahan Indonesia. Kalau Indonesia oke, diberikan kuasa untuk apa nih ya? Tetapi dalam terjemahan Inggrisnya memegang kendali, overseer, mengawasi seluruh istana Potifar. Dia boleh menghitung biaya, dia mengawasi pegawai, dia mengunjungi orang-orang, dia menyimpan barang-barang Mesir, bahkan dia boleh menghukum siapa pegawai yang melakukan kelalaian. Seluruh istana kuasanya di tangan Yusuf. Dan kalimat itu berulang. Dan Bapak Saudara perhatikan, rumah yang dimaksud di dalam budaya zaman dulu itu bukan hanya bangunan fisik, lalu ada keluarga, suami, istri, anak, enggak ya. Tetapi melainkan isi seluruh rumah, baik mencakup budak yang di dalamnya. Itulah kata rumah di dalam terjemahan aslinya. Isi seluruhnya. Artinya penyertaan Tuhan atas Yusuf membuat seluruh rumah Potifar diberkati. Poin kedua, apa itu keberhasilan sejati? Kalau pertama kita sudah merasakan Tuhan selalu beserta kita, bahkan di dalam kondisi gak enak, lembah kekelaman. Maka yang kedua, keberhasilan sejati. Ketika kita diberi kuasa, yes, anak Tuhan diberi kuasa, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Tanda kita disertai Tuhan, kita dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh sesama. Siapa di sini anak muda kalau datang kumpul nongkrong,
Tiba-tiba ada orang yang datang, langsung satu tongkrongan itu ngomong, aduh ada dia lagi, aku cabut ya. Itu teman yang gak bisa dipercaya pasti kan, makanya kalian cabut. Itu teman yang pasti selama ini, ada duitmu 100, pinjam dulu 100, dibalikkannya 5 tahun kemudian, pinjam dulu 100, itu gak berhasil. Karena keberhasilan tanda kita disertai Tuhan, kita dipercaya Tuhan dan dipercaya sesama. Bapak saudara, ayo keberhasilan sejati di mata Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Kita sudah diberkati, maka kita juga harus memberkati orang lain. Kuasa atau promosi yang diberikan Tuhan bukan buat memuaskan diri sendiri, bukan buat menyombongkan diri, melainkan menjadi saluran berkat dan teladan bagi banyak orang sekitar. Sedikit saya masukkan apa yang terjadi baru-baru ini heboh di negara kita. Negara kita ini sudah kebanyakan orang yang gila jabatan dan memperkaya diri sendiri. Karena mindsetnya selalu dikaitkan. Sukses itu kan gelar banyak, uang banyak, jabatan tinggi. Tidak, itu enggak berlaku dalam iman kekristenan. Negara kita sudah kebanyakan orang yang gila jabatan dan memperkaya diri tanpa memperhatikan masyarakat yang miskin. Jangan sampai itu terjadi. Tapi sialnya gereja kebanyakan tanpa disadari punya banyak juga pengaruh seperti itu. Makanya hari ini kita belajar apa itu yang dimaksud dengan keberhasilan. Banyak paham-paham yang mengatakan memberilah supaya diberkati berlipat oleh Tuhan. Itu tidak alkitabiah sekali. Ayo beri 100.000. Nanti dapat 1 juta gitu ya. Ini udah kayak bisnis sama Tuhan ya. Memberkatilah banyak orang, tapi tujuannya supaya hidupmu diberkati berlimpah. Enggak kayak gitu. Dia itu ngasih persembahan sampai pakai pantun lagi. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat Tuhan harus balas. Ya, gitu. Kok Tuhan jadi gitu ya? Inilah paham yang saya sebut selalu dengan sebutan gereja Gunung Kawi. Aku yakin GBKP enggak gitu, enggak. Ini gereja yang sana yang jauh di Afghanistan sana pokoknya, enggak di sini. Gereja Indonesia baik-baik semua pokoknya. Gereja Gunung Kawi, kasih 1 dapat 10. Ya enggak kayak gitu. Kita enggak pernah diajari seperti itu. Makanya tanpa disadari paham itu menyebar ke masyarakat atau ke kita pribadi. Tadi negara, gereja, sekarang pribadi. Apa itu? Kalau orang ngasih oleh-oleh, nah ini biasanya penyakit ibu-ibu nih atau istri nih. Dibawakan dari Bali, diantar ke rumah. Makasih ya. Tahu nggak langsung di pikiran ibu-ibu ini, khususnya ibu-ibu. Saya nggak tahu bapak-bapak juga berasa. Aduh harus kita balas ini. Dia udah ngasih kita ini apa kita kasih dia? Kok kayak gitu? Sering sekali orang ngasih langsung pengen balas. Nggak usah. Makanya saya ajari istri saya hadir di situ. Karena dia biasanya paling rempong soal ini. Kalau kita dikasih oleh-oleh dari tetangga, nggak usah balas. Udah berkati, amin. Doakan, terima kasih, amin. Tapi dia enggak, ini harga yang dikasih kira-kira 200.000 nih. Ayolah kita balas, kita beli yang mana ini? Ya ampun. Makanya penyakit ibu-ibu satu lagi tahu enggak apa? Ada tukang sayur yang selalu tiap pagi ditawar sayurnya sampai serendah-rendahnya kan. Udah UMKM pun ditawar serendah-rendahnya. Berapa satu ikat sayur misalnya 10.000? Mahal kali bang, 5.000 lah bang. Sekarang saya tanya ibu-ibu khususnya, Indomaret nawar enggak? Kenapa tukang sayur pun kalian tawar? Kenapa? Kita tuh pengen, berlimpah dong. Kalau bisa semurah-murahnya, sebanyak-banyaknya untuk aku sisanya. Jangan sampai itu terjadi. Maka bertobatlah kita semua yang suka nawar-nawar ya. Makanya belanja aja di tempat Indomaret atau Alfamart. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita wajib memberkati sesama kita. Kehadiran kita di tempat kerja, sekolah, dan keluarga seharusnya membawa dampak berkat Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya katakan. Waktu ketika saya pergi pelayanan, saya naik ojol, saya lihat di aplikasi harganya 12.000. Saya punya cash, saya naik ojol, saya bayar mau 20.000. Sesudah sampai, bang 20.000. Seharusnya baliknya 8.000, iya kan? Tapi biasa ada oknum-oknum ojol yang selalu bilang, aduh pak, baru keluar pak, gak ada kembalian. Iya kan, oknum itu nggak semua ojol ya, itu oknum.
Tetapi karena saya mau buru-buru pelayanan, langsung saya bilang, ambil bang, itu kebetulan hari Jumat, jadi Jumat barokah. Ambil bang untuk abang Jumat barokah gini. Tanpa disadari tariknya tangan saya Bapak Saudara. Makasih Pak Haji, makasih Pak Haji, makasih Pak Haji katanya. Itulah sialnya kalau punya brewokan seperti ini ya. Pak Haji saya dipanggil, tapi saya bangga juga gelar saya sudah Pendeta Haji Harold Pardede. Lama loh, susah loh dapat haji itu berpuluh-puluh tahun ngantri loh, tetapi karena hanya berbagi 8.000. Makasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Apapun yang kita mau berikan Bapak Saudara selalu berdampak bagi banyak orang lain. Ayo, orang Kristen gak boleh holit, gak boleh ya, gak boleh. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat saya, teman-teman muda, walaupun kayaknya udah pernah PA di Permata, kalau masih ingat. Apa saya bilang? Gak boleh bilang gak ada duitku. Ya kan? Siapa yang ikut PA kemarin tuh di Permata? Gak boleh pernah bilang gak ada duitku. Itu bohong, adanya duitmu pasti. Jadi gimana Pak Pendeta kalau teman kita minta 50.000? Masa aku kasih enak kali dia, nanti dipakainya untuk... Ya udah, kalau kau gak mau ngasih 50.000, kasih 10.000. Bilang, hanya 10.000 duitku. Kalau dia gak mau nerima, dosa udah di dia kok. Yang penting kita tetap memberi. Oke, besoknya Pak Pendeta dia minta 30.000, kasih 5.000. Hanya 5.000 ada duitku, mau nggak kau? Nggak mau, ya sudah. Tapi ketika kau bilang, gak ada duitku padahal di kantongmu ada 10.000, dosa sudah di kau. Ini terlepas, kita nggak tahu dia mau pergunakan itu untuk apa. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, selalulah memberi. Bahkan dari kekurangan. Itu dia Kristen. Memberi bukan ketika kita kaya, itu bukan berhasil, tetapi tetaplah memberi dan menjadi teladan ketika dalam kesusahan dan kekurangan. Saya mau tutup dengan sebuah kalimat Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan bukan soal sukses secara status, jabatan atau menjadi kaya raya secara materi. Keberhasilan sejati ketika kita menyadari dalam setiap momen hidup kita, kita menyadari ada Tuhan yang selalu bersama kita, pertama. Dan ketika kita diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan terus menjadi saluran berkat buat sesama kita. Itu tanda engkau berhasil, itu tanda engkau disertai Tuhan. Jangan pernah ngaku berhasil. Kalau engkau pintar, kalau gajimu tinggi, ke gereja pun malas. Saya bilang itu bukan berhasil. Itu hanya kenikmatan duniawi yang dirasakan sesaat. Jangan pernah ngaku kau berhasil. Kalau engkau nggak mau terlibat juga dalam pelayanan, ayo, semua kita punya panggilan masing-masing. Maka itu berhasil di mata Tuhan. Ketika dalam kondisi hidup nggak enak sekalipun, kita tetap percaya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, melainkan sebagai pelaku firman yang sejati. Mungkin selama ini kami hanya mengejar kesuksesan secara materi, mungkin kami yang bekerja selama ini bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi lewat kebenaran firman malam hari ini kami ditegur dan dinasihati bahwa keberhasilan di mata Tuhan ketika kami menyadari bahwa dalam setiap kondisi hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Dan ajarilah kami untuk menjadi orang yang berintegritas, yang layak dipercaya, dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang zaman dan abad, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Sama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa halik langit dan bumi, pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pandai-pandai Roh Kudus, lahir dari anak Maria, tinggi kami disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberi persembahan ucapan syukur. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Sementara kita memberikan persembahan, bersama-sama kita bernyanyi di badai topan dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Sampai detik ini Kau memberkati kami dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa, Kau memberkati dari awal sampai akhirnya, dan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Berkati kami semua anak-anak-Mu di sini yang hadir, berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam sekolah studi kami, apapun yang kami kerjakan kiranya Engkau buat berhasil selalu. Dan biarlah persembahan dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat GBKP Tanjung Priuk di dalam setiap visi misi pelayanannya. Kiranya Engkau kuatkan semua mulai dari pendeta, majelis, dan seluruh jemaat bisa bersinergi untuk terus memajukan gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat di sini ya Bapa, yang mungkin ada dalam kondisi sakit, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan mujizat yang menjamah dan memberkati mereka, agar bisa segera pulih dari segala bentuk sakitnya, dan minggu depan dan minggu-minggu seterusnya bisa kembali beribadah, bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Terkhusus juga hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda permata di tempat ini, agar menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Berkati apapun yang mereka inginkan Bapa, mulai dari studi, sekolah, dan pekerjaan yang ingin mereka capai. Biarkan mereka menjadi teladan. Biarkan mereka menjadi saluran berkat dimanapun sekarang Kau utus dan tempatkan. Biarlah mereka menunjukkan karakter Kristus kepada banyak orang di sekitar mereka, sehingga banyak jiwa lutut mengaku hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini.
Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu mulai dari jodoh, pekerjaan, kiranya waktu-Mu lah yang terjadi di dalam hidup mereka masing-masing. Karena kami yakin dan percaya kehendak-Mu selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap anak-anak bisa memandang keberhasilan sejati bahwa Tuhan selalu menyertai hidup mereka dalam kondisi apapun. Dan yakinkan dan percayakan kami semua untuk menjadi orang-orang yang berhasil, layak dipercaya, dan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa buat semua gereja-Mu dimanapun berada ya Bapa, di tengah kondisi negara yang susah, tapi kami yakin dan percaya gereja Tuhan harus terus menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia untuk membawa banyak jiwa mengenal Kristus. Tak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami, apapun yang menjadi problem di bangsa ini, kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu memberkati Indonesia. Berkatilah pimpinan kami mulai dari pimpinan pusat sampai daerahnya, agar dapat bekerja dengan baik, bersinergi, memajukan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauhlah Indonesia dari namanya perpecahan, kerusuhan, tapi shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tekad dan janji. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memanggil tunas-tunas gereja sebagai teman untuk mengerjakan tugas mulia bagi dunia? Aku berjanji akan memakai hidupku untuk menjalankan kehendak Tuhan, menjadi teladan dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan sekelilingku. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memberikan tunas-tunas gereja sebagai harta di tengah kehidupan gerejanya untuk menjalankan kehendak Tuhan? Aku berjanji akan menghargai dan mendengarkan isi hati tunas-tunas gereja-Mu Tuhan, dan membangun mereka untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi doa Yabes. Engkau memberkati aku dan kiranya
sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, jadilah teladan bagi sekelilingmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kebaktian kita sudah berjalan dengan baik. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saatnya kita saat teduh. Amin. Silakan duduk. Ya, silakan. Ibadah kita sudah selesai, boleh salam kanan kirinya. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday.